Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tadi ngecek untuk tugas-tugasnya. Saya rasa Bapak Ibu sebagian besar ya ini sudah membuat rangkuman seperti yang saya ini menggunakan. Sepertinya saya cek sepertinya menggunakan Mendeley. Ada yang mungkin ada juga yang belum, tapi sebagian besar sudah. Kemudian barangkali ada kesulitan Bapak Ibu kemarin atau mau dipresentasikan barangkali hari ini? Ada? Atau mungkin saya bukakan saja ya. Oke, sebentar. Oke, mungkin ini tadi saya cek. Oke, ini salah satu, mungkin tidak semua saya buka ini ya. Oke, ini oleh Pak Yoni Prasetya. Nah, di sini dibuat tentang pedagogi berbasis budaya. Di sini pengertiannya tentang kompetensi pedagogik. Di sini juga dikemukakan apa namanya? Ini. Nah, ini apakah ini pakai Mendeley atau enggak? Yang ini saya enggak, ini belum ngecek nganunya ya. Kemudian kompetensi pedagogi, kemampuan seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran. Nah, ini meliputi kemampuan awalnya adalah memahami peserta didik, kemudian merancang pembelajarannya, kemudian melaksanakan, kemudian mengevaluasi. Kemudian kalau di sini dikemukakan juga 3 isu terkait penggunaan istilah pedagogi. Pedagogik merupakan proses yang bertujuan dan makna umum. Kemudian istilah pedagogik ini digunakan untuk menjelaskan prinsip dan praktik mengajar anak-anak. Kemudian ini disebutkan juga pekerjaan pedagogi sosial digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip anak dan kaum muda ya di sini. Di rangkumannya yang dibuat oleh Pak Yoni. Ini kemudian terkait budaya ini juga dibuat oleh Pak Yoni, contoh pembelajaran berbasis budaya yang dilakukan nih. Ini diberikan beberapa, tapi ini sumbernya sepertinya belum ditulis atau malah dibuat. Oh, ini kemarin saya minta memberi contohnya ya, buat sendiri ya yang di sini kemarin. Buat sendiri Bu contohnya. Oke, baik. Jadi memang contoh-contoh pembelajaran berbasis budaya. Oke, baik. Ini Pak Yoni. Terima kasih Pak Yoni. Kita buat, kita lihat. Oh ya, punyanya Bu Jemiun di sini. Pengertian pedagogik berbasis budaya. Bapak Ibu, Oh, Bapak Jemiun. Pak Jemiun. Oh ya, mohon maaf. Bapak. Oh ya. Oke, baik. Mohon maaf. Ini di Pak Jemiun. Pedagogi, keterampilan mengajar. Ya, sama ya tadi sebenarnya sama Pak Yoni keterampilan mengajar ya. Tadi mulai dari kalau kemampuan pedagogi tadi di Pak Yoni juga sudah dikemukakan tadi. Nah, kalau di sini langsung dicari apa namanya? Berbagai etnis ya di sini. Kalau berbasis budaya. Oke, baik. Jadi bisa dibilang kalau ini punya Pak Jemiun dan Pak Yoni tadi saling melengkapi ya. Tadi Pak Yoni tadi kan terkait pedagoginya dijelaskan dulu, kemudian yang berbasis budaya, kemudian ini implementasinya dalam pembelajaran. Ya, singkat ya, ya nggak apa-apa. Ini kemarin memang harapannya saya minta Bapak Ibu untuk apa namanya membaca, kemudian mencoba membuat ya, membuat rangkuman. Begitu. Oke, baik kita lihat yang ini punya siapa ini. Oke, Bu Rieke. Nah, ini disebutkan tentang pedagogi. Pedagogi di kamus ya. Oke, kalau di kamus di KBBI, ini ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan. Oke, baik. Ini dijelaskan juga budaya. Ini pedagogi berbasis budaya, kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, ini sama tadi ya.
Cuma ini sumbernya di mana nih? Ini sama yang di Pak Yoni tadi, memahami peserta didik, kemudian merencanakan, melaksanakan, kemudian oke, ini melaksanakan, dan salah satunya ada evaluasinya ya, cuma ini sumbernya belum dicantumkan. Nah, ini kalau di sini disebutkan di rangkumannya Bu Rike, kompetensi tersebut dapat dioptimalkan melalui pendekatan dan metode yang bervariasi. Tentu saja ini tadi sesuai dengan apa namanya, saat memahami peserta didik tadi. Kemudian bisa juga tidak hanya sesuai karakteristik siswanya untuk model pendekatan atau strategi yang digunakan. Tentu saja saat merancang yang tadi guru mampu merencanakan, perencanaannya tadi tidak hanya melihat dari karakteristik peserta didik, tapi juga terkait apa namanya, di kurikulumnya. Jadi di kurikulumnya seperti apa, kemudian objek pembelajarannya seperti apa, gitu. Oke, baik. Kemudian kalau di rangkuman Bu Rike, jenis-jenisnya ini ya, kemarin juga sempat kita bahas tentang pembelajaran tentang budaya, pembelajaran dengan budaya, tapi ini nggak ada sumbernya ya, sumbernya belum dicantumkan ini. Oke, baik. Kemudian contoh pedagogi berbasis budaya. Nah, ini kalau ini kebetulan sekolah ramah anak, kemudian senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kalau ini masuk di mana? Kalau dari 3 ini tadi. Apakah belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, atau belajar melalui budaya kalau dari contohnya ini? Ya? Nah, ini juga ya. Belum ya, kalau ini belum dicantumkan di atas. Cuma memang di atas ini juga nggak ada sumbernya. Kalau yang ini adalah belajar berbudaya, Bapak Ibu. Jadi belajar untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik, kan budaya itu sebenarnya adalah sebuah kebiasaan ya. Oke, baik. Selanjutnya barangkali yang perlu saya tekankan di sini, hati-hati saat tidak menuliskan sumber. Apakah ini punya sendiri, mengambil dari tempat orang, atau seperti apa begitu. Nah, yang kenapa saya bilang hati-hati, karena nanti kalau misalnya yang seperti ini kalau dimasukkan ke Turnitin, dicek dan ternyata itu sebenarnya ada, itu kan akan masuk sebagai plagiasi ya. Oke, ini sumbernya cuma 1. Padahal di sini ada banyak ya, ada Alexson ini juga kan nggak ada di daftar pustaka. Oke, barangkali itu nanti kalau semua yang ditulis di atas ini mestinya di daftar pustaka itu dicantumkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Bu Natali, kompetensi pedagogik itu apa? Ini dikemukakan tadi seperti yang di Pak Yoni tadi ya, tadi juga dikemukakan kompetensi pedagogik. Oke, ini kemampuan mendidik, mengelola tadi, kemudian memahami peserta didik, merancang, kemudian melaksanakan, kemudian mengevaluasi proses dan hasil dan seterusnya ini tadi. Oke. Ini lebih banyak ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Oh, ini contohnya ambil dari artikel ya. Oke. Nah, tapi contohnya ini sumbernya belum ini ya, belum dicantumkan. Ini ditulis namanya tapi belum dicantumkan. Oke, barangkali itu. Nah, mungkin itu beberapa yang bisa kita tampilkan, mungkin tidak kita tampilkan semua. Jadi kesimpulannya untuk pedagogi berbasis budaya, insya Allah ini Bapak Ibu sudah mempelajari semua, sudah membaca semua, dan bahkan karena di sini kan isinya tidak hanya Bapak Ibu guru yang junior, Bapak Ibu senior, bahkan pengawas dan kepala sekolah yang tentu saja sudah melakukan supervisi
terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Saya rasa terkait pedagogi itu seperti apa, kemudian apalagi berbasis budaya, sebenarnya Bapak Ibu sudah apa namanya, kalau namanya ilmu itu sudah ngelotok, sudah bukan hanya sekedar di teorinya. Nah, tapi memang saya sengaja untuk memberikan tugas untuk membuat seperti itu adalah semacam membuat bagaimana sih kalau menuliskannya, membuat rangkumannya. Karena kalau di S2 nanti kan tagihannya ada juga yang dari publikasi artikel ilmiah ya, yang barangkali kalau di sekolah kemarin mungkin di aturan terbaru kan tidak ke sana, yang mungkin membuat karya ilmiah itu mungkin tidak seperti yang dulu, tapi saya rasa itu juga hal yang penting meskipun untuk beberapa aturan sudah dirubah sekarang. Oke, baik. Untuk barangkali di situ tadi ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Oke, baik. Saya rasa nggak ada ya, karena memang kalau untuk membuatnya, memang kemarin saya, mohon maaf, saya sedikit dalam tanda kutip memaksa untuk mengirimkan, karena harapan saya adalah Bapak Ibu bisa membuat semacam rangkuman dan praktek. Karena kalau misalnya ini kan mungkin tadi nggak banyak ya, baru sekitar ya ada yang 2, 3, atau bahkan tadi ada yang sampai 7 halaman. Itu adalah harapan saya adalah Bapak Ibu terbiasa untuk menulisnya, kemudian menggunakan Mendeley, membuat kutipan-kutipan, walaupun mungkin bisa jadi ada yang pakai EndNote atau mungkin Zotero atau pakai yang lain, sehingga nanti harapannya Bapak Ibu tidak melakukan atau menulis secara manual, yang saya rasa tidak hanya di kuliah ini nanti bermanfaatnya, tapi juga untuk di karir Bapak Ibu. Saya rasa saat membuat itu nanti akan lebih cepat, sesuatu yang barangkali sebelumnya dikerjakan dalam waktu bisa semingguan begitu, harapannya dalam sehari bisa dikejar begitu. Oke, selanjutnya itu tadi semacam keterampilan lain selain di mata kuliah pedagogi berbasis budaya yang bisa kita ambil sehingga kita manfaatkan nantinya. Selanjutnya barangkali kalau dari artikel-artikelnya kemarin Bapak Ibu barangkali sudah juga, kan tadi ada yang bikin contoh-contoh kemudian membaca penerapan pedagogi berbasis budaya. Sedikit ya, barangkali ada yang sudah sampai banyak, ada yang belum. Nah, kalau melaksanakan pembelajaran berbasis budaya sendiri yang sudah Bapak Ibu lakukan, barangkali ada yang mau berbagi. Pembelajaran berbasis budaya ini tadi kan kemarin juga kita bahas bahwa ada yang pembelajarannya itu tadi ada juga dari Bu siapa tadi yang pembelajaran tentang budaya, pembelajarannya dengan budaya, kemudian pembelajaran melalui budaya. Oke, baik, barangkali ada di sekolah Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan, ada yang mau berbagi, barangkali di sini kami persilahkan. Misalnya di kelas pernah mengajar pakai apa, atau mungkin di P5 malah justru pembelajarannya itu dikaitkan dengan mungkin membatik atau apa barangkali, atau mungkin dengan memasak masakan tradisional. Saya Bu Niken, Bu Nawi. Oh, nggih. Monggo Bu Vero. Terima kasih. Jadi beberapa hal yang sudah kami terapkan di dalam pembelajaran berbasis budaya ini, kami misalnya dalam matematika untuk anak-anak yang untuk penjumlahan itu kami menggunakan dakon. Ya, kami gunakan dakon itu untuk jadi mengenalkan ya, budaya itu sendiri, jadi sarana permainan tradisional yang kemudian kami combine dengan pembelajaran matematika. Itu kemudian di selasar kami di tiang-tiang itu kami tempeli berbagai jenis batik. Jadi ketika ada pembelajaran batik, kami kenalkan, jadi kami ciptakan lingkungan itu memang betul-betul anak-anak kontekstual, karena memang itu kan abstrak. Jadi dari situ kami kemudian membawa anak-anak untuk mulai mengenali berbagai jenis budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian kalau yang lain jelas, kalau misalnya ada seni tari itu memang sudah berdiri sendiri. Kami ada gamelan juga itu sudah berdiri sendiri. Tetapi berbagai hal terkait mata pelajaran itu memang kami sudah mulai mengintegrasikan berbagai jenis budaya di dalam proses pembelajaran. Begitu Bu Niken. Baik, terima kasih Bu Vero sudah berbagi. Jadi memang bisa ya tadi kalau dicontohkan Bu Vero tadi yang pertama itu tadi
belajar dengan dakon ya, untuk hitung-hitungan berarti itu ya, untuk kelas berapa itu Bu Vero kalau boleh tahu? Kalau dakon mungkin kalau jumlah-jumlahan, kalau penjumlahan, pengurangan, atau mungkin kalau pembagian bersisa itu ya, itu bisa di kelas rendah ya. Di kelas rendah, Bu. Ya, Nggih. baik. Terima kasih, Bu. Kemudian yang sekarang ini yang di Jogja baru gencar-gencarnya itu dengan PKJ itu, pendidikan khusus kejogjaan menika. Nah, itu memang kemudian itu kelihatan kental sekali, memang itu harus kami terapkan dan harapannya menjadi pembiasaan pekaten. Jadi ada ngapurancang, jempol dan lain sebagainya. Ngaten Bunda. Baik, terima kasih Bu Vero. Iya, menarik sekali. Memang sepertinya sekarang digalakkan yang PKJ itu ya, tidak hanya di sekolah dasar, tapi juga di tingkat yang lebih tinggi juga. Sepertinya terkait PKJ ini menyeluruh dari bawah sampai atas begitu. Oke, baik. Berarti penerapan di SD-nya Bu Vero seperti itu. Kemudian di Bapak Ibu yang lain barangkali tadi ada batik juga ya. Batik tadi mungkin kalau batik baru ditempel-tempel, sebenarnya itu bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas juga integrasi. Tapi mungkin tadi Bu Vero kan memberikan contoh secara global. Tapi sebenarnya di kelas kan bisa ada juga dimasukkan. Nah, barangkali Bapak Ibu yang lain akan berbagi juga terkait pembelajaran berbasis budaya di sekolahnya. Kami persilahkan. Tadi kayaknya ada yang buka ini Pak Yogo atau Pak siapa tadi? Oke, silahkan. Oh iya, J. Oh, ini ada yang angkat melambaikan tangan. Bu Kupiyosari Dindik. Ya, Bu Upi, Bu Niken. Oh, Bu Upi, J, monggo Bu Upi. Ya, matur nuwun. Kalau terkait dengan pembelajaran berbasis budaya, itu kayaknya semua sudah mencoba mengimplementasikannya sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Bahkan kalau tadi Bu Vero menerapkan di halamannya ada permainan tradisional, kemudian dinding-dindingnya mungkin juga dicat dengan ornamen batik klasik, begitu. Mungkin juga ini karena berbasis budaya, jadi tidak hanya dari segi permainannya, tidak hanya dari segi mata pelajaran yang kolaborasikan dengan permainan, tapi mungkin juga dari bidang seninya, baik itu seni tari, seni musik, gamelannya juga, dan juga ini diimplementasikan ketika jam-jam istirahat itu diputar lagu-lagu permainan daerah ataupun lagu dolanan anak. Nah, itu saya kira juga menambah kuat edukasi terkait dengan budaya. Baik itu ini tidak mengkhususkan untuk PKJ-nya ya, tapi mungkin juga untuk budaya-budaya daerah lain agar rasa nasionalisme dan rasa handar beni terkait dengan budaya daerah masing-masing itu kuat. Nah, kalau yang di Kota Jogja memang sudah ada launchingnya oleh Pak Gubernur untuk budaya ngajeni itu. Dan itu mungkin juga tak lepas dari apa yang dicita-citakan oleh tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro itu ya dengan filosofinya yang luar biasa, yang tidak akan lekang dimakan oleh zaman begitu. Mungkin itu Bu Niken. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Upi, terima kasih. Menarik sekali memang. Barangkali memang sudah hampir menyeluruh di seluruh DIY ya, kalau yang di PKJ ini, dan barangkali juga mungkin benar sekali tadi Bu Upi ngendiko kalau untuk tidak hanya di yang khas Jogja saja, tapi juga untuk yang lain, karena memang harapannya penerapan budaya ini, karena kita kan beragam, budaya kita unik gitu ya, unik dari tempat satu dengan yang lain, itu adalah beraneka ragam dan bervariasi. Jangan sampai budaya ini tadi sebagai jurang pemisah ya, jadi harapannya justru sebagai pemersatu. Banyaknya budaya yang dimiliki oleh Indonesia, keanekaragamannya itu adalah justru memperkaya hasanah bagi anak-anak kita begitu ya, bahwa Indonesia ini kaya. Jadi
misalnya terkait mungkin sebenarnya kayak apa tuh namanya, empek-empek pun mungkin asalnya dari Palembang, tapi ternyata di tempat kita juga itu sudah banyak juga ya, maksudnya makanan-makanan khas daerah itu juga bisa ditemui di mana-mana pun di Indonesia. Kemudian misalnya manik-manik khas dari mungkin dari Toraja atau dari mana, ternyata itu juga digunakan sebagai hiasan-hiasan di tempat daerah-daerah kita, sehingga memang harapannya tidak sebatas pada yang hanya di Jogja saja, tapi juga dikenalkan dari seluruh wilayah Indonesia begitu. Nah, itu untuk pembelajaran berbasis budaya yang barangkali sekarang memang sedang digalakkan ya. Nah, yang belum adalah untuk bagaimana sih penerapannya di kelas itu, barangkali bisa diceritakan seperti apa yang di kelasnya, atau mungkin Bapak Ibu membandingkan dari kelas 1 dengan yang kelas lain, dengan budaya yang lain, itu apakah perbandingannya untuk materi apa, barangkali di materi tertentu Bapak Ibu mencoba misalnya di 2 kelas, satunya pakai apa, satunya pakai apa. Apakah saat penerapannya itu misalnya ke pembelajaran matematika, misalnya tadi yang dicontohkan Bu siapa tadi ya? Bu Vero. Vero, iya baik. Oleh Bu Vero tadi, ternyata ada satunya mungkin pakai si dakon, satunya pakai materi lain, barangkali ke budaya yang lain, barangkali apakah sama impact-nya ke pembelajaran matematika atau seperti apa. Nah, hal-hal yang semacam itu barangkali bisa menjadi sebuah hasanah tulisan yang lebih lanjut yang bisa Bapak Ibu tulis. Kemarin seperti yang saya kemukakan adalah tagihan akhirnya, harapannya adalah Bapak Ibu bisa mengemukakan idenya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk artikel begitu. Nah, kemarin sepertinya saya berikan contoh artikel yang ditulis oleh adik kita waktu kuliah S1 yang sekarang ini kemarin dikirim ke jurnal dan ada revisi. Kemarin saya berikan contoh nggak ya kemarin ya? Atau belum ya? Yang kelas ini. Belum mungkin ya. Bentar saya carikan dulu. Kemarin baru saja dapat email untuk merevisi. Jadi ada revisi, salah satunya adalah referensi kurang, kemudian kaitannya kurang ada, tapi kita bisa lihat nih sebentar. Hasil pekerjaan oke, baik, saya carikan dulu. Oke, baik. Saya share screen dulu. Nampak Bapak Ibu? Ya. Ini apa namanya? Ini bas-basan, ada yang menyebut dam-daman. Ini kebetulan mahasiswa S1 bimbingan saya ini belum lulus, baru bikin skripsinya. Jadi ini hasil dari skripsinya, salah satu bagian dari skripsinya. Kemudian ditulis dalam bentuk apa namanya? Artikel ini etnomatematika dalam permainan tradisional bas-basan. Nah, ini Mbak Ratna ini menuliskan awalnya di introduction-nya ya, ini tentang apa namanya, permainan begitu. Kemudian metodenya yang dilakukan adalah, jadi Mbak Ratna itu di sini melakukan secara deskriptif, kemudian menganalisis juga hubungan konsep etnomatematika, kemudian mengambilnya teorinya tadi dari bahasanya seperti apa itu dengan interview, dokumentasi, kemudian juga studi literatur. Nah, kemudian wawancaranya itu ke fasilitator dan manajer dari dolanan anak ini ya. Kemudian juga ini ke bentuk-bentuknya ini tadi, kemudian juga studi literaturnya juga.
Oke, baik. Jadi ini permainan bas-basannya. Jadi ini permainannya ini di tempat dolanan apa tadi yang tadi memang di tempat dolanan-dolanan gitu ya. Kemudian seperti ini permainannya. Nah, ini bisa kalau dibawa ke bentuk matematisnya kan penyimpulannya seperti ini. Shape-nya seperti ini bentuknya. Kemudian dari sini sebenarnya ada bentuk-bentuk yang bisa diajarkan. Jadi ini memang di sini tadi ini kalau dikotakin sendiri gini ya. Tapi ini memang bukan konsep matematika pada permainannya kalau yang ini, tapi dari bentuknya itu kita bisa mengajarkan apa. Jadi kalau ini lebih ke bisa digunakan untuk mengajarkan apa. Jadi ini ada bentuk-bentuknya tentang segitiga, ada persegi, persegi panjang, dan lain-lain. Nah, ini bisa digunakan untuk mengajar hal tersebut kalau di skripsinya Mbak Ratna ini. Kemudian kekongruenan. Kebetulan kalau ini bukan di SD ya, ini jadi ada di SMP. Ada SD, SMP, SMA ini diungkap semua. Misalnya di materi ini kan untuk sudut sehadap, sudut apa namanya yang sama dan sebagainya. Ini dicantumkan. Kemudian ini juga yang terkait sudut juga. Nah, sebenarnya sederhana sekali ya. Terus ini kesimpulannya. Nah, ini kemarin dapat masukan bahwa referensi yang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini dianggap masih kurang kemarin begitu. Dan ini kurang dijelaskan katanya. Ada beberapa revisi yang lumayan cukup banyak karena dikirim ke jurnal. Begitu Bapak Ibu. Nah, barangkali nanti harapannya Bapak Ibu juga bisa menulis artikel ke jurnal. Nanti kalau yang di Mbak Ratna ini memang harapannya bisa terbit sehingga nanti ada revisi yang akhirnya akan direvisi. Baru kemarin muncul apa namanya saran komentar dari reviewernya. Begitu Bapak Ibu. Itu mungkin apa namanya tentang yang dibuat. Jadi kalau ini bukan pas di kelas. Jadi Mbak Ratna ini memang tidak menyoroti yang di kelas. Ini belum. Nah, Bapak Ibu barangkali tadi bisa menyorotinya karena Bapak Ibu kan sudah Bapak Ibu guru, kebetulan ini yang Mbak Ratna ini kemarin memang yang di sekolah itu belum sampai ke penerapan dalam pembelajaran di kelasnya. Baru tentang mengungkap nilai matematisnya, kemudian memang ada juga yang dengan guru yang seperti apa materi yang bisa diajarkan. Nah, barangkali kalau di Bapak Ibu nanti malah justru bisa sampai ke penerapan di kelasnya itu seperti apa. Oke, ini tadi artikelnya belum terlihat atau sudah ya? Sudah ya tadi ya? Belum, Bunda, ngapunten. Terlihat tapi apa itu gambar tadi, Bu? Pointernya aja. Oh gitu, oke baik. Sebentar. Kenapa ya? Oke, sebentar. Jadi tadi nggak terlihat ya? Pointer aja. Oke. Ya sampun, Bunda. Oh ya, mohon maaf. Jadi tadi saya ini nggak kelihatan ternyata ya. Oke, baik. Ini etnomatematika pada permainan tradisional bas-basan. Jadi ini yang dibuat oleh Mbak Ratna, mahasiswa bimbingan saya di S1. Ini menceritakan seperti apa. Kemudian kalau dari abstraknya ini ya. Jadi untuk mengeksplor tradisional games di Indonesia, ini khususnya di Yogyakarta tentang bas-basan. Bas-basan itu apa tuh ya? Dam-daman. Ada yang menyebut dam-daman. Oke, barangkali nanti gambarnya saya kasih lihat di bawah nih. Ada gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi ada makan mencaplok-caplok itu. Mungkin bisa jadi ada yang sudah nggak kenal kali ya. Tapi kalau di Bapak Ibu saya yakin tahu untuk permainan. Biasanya digambar pakai kapur. Ada ya Bu? Iya, masih kenal masa kecil dulu pakai apa itu? Lidi yang dipotong-potong itu. Oh iya, pakai lidi yang dipotong-potong. Kalau pas saya sudah pakai digambar pakai itu apa namanya? Kapur, nggak pakai lidi. Oke, baik. Jadi mungkin ada yang pakai lidi, ada yang pakai kapur, ada yang pakai apa. Jadi ini permainan terus pakai kerikil kalau dulu waktu saya kecil. Jadi caplok-caplok kayak gitu. Jadi memang ini salah satu contohnya ya. Jadi ini ternyata untuk permainan yang seperti ini, tapi ini memang ini ya,
apa namanya, bukan nilai matematis untuk nyaplok-nyaploknya. Sebenarnya kalau etnomatematika itu justru pas di permainannya itu seperti apa, mestinya seperti itu. Tapi ini nggak apa-apa, ini untuk dalam pembelajaran matematika kebetulan di SMP. Nih, tapi ke SD juga bisa sebenarnya ya. Jadi ini misalnya nih, ternyata dari gambar bentuknya ini bisa ke bentuk seperti ini, dan ini ada berbagai macam dari bentuknya ini untuk mengajarkan berbagai macam. Misalnya ada berapa banyak jumlah, ada banyak segitiga di ini misalnya dan sebagainya. Nah, kebetulan di sini juga tentang bentuk-bentuknya ya. Ini ada yang bentuk apa? Oh, ini kalau misalnya ada beberapa blok ini tadi di sini tadi bisa untuk mengajarkan apa, bahwa ini bentuk apa dan sebagainya, bentuk persegi, bentuk persegi panjang, segitiga dan seterusnya begitu. Kemudian juga ini untuk mengajarkan masalah sudut. Nah, ini cuma kalau di SD kan belum sudut ya. Nah, atau kalau ini ke apa, kalau segitiga yang kekongruenan segitiga itu ya. Oke. Cuma kalau ini ya, dan segitiganya seperti apa, sudutnya seperti apa, sehingga perbandingannya kalau kita mau mencari perbandingan, mungkin kalau ini SMP ya. Oke, baik. Kemudian hubungan sudut juga. Kemudian udah ini Mbak Ratna cuma di sini, tapi kalau di skripsinya Mbak Ratna nggak hanya ini, ada banyak. Jadi ini hanya bagian kecil dari skripsinya Mbak Ratna. Kemudian kemarin memang ada masukan, banyak sekali masukannya. Sepertinya Mbak Ratna belum selesai untuk menyelesaikannya. Jadi ini misalnya referensinya. Ini yang saya kebukakan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oleh reviewernya dianggap kurang, tidak mencukupi itu tadi untuk referensinya. Kemudian juga diminta untuk lebih menjelaskan tentang matematika dan pembelajarannya, hubungan matematika dengan pembelajarannya tadi, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang relevan. Begitu tadi beberapa masukan dari reviewer yang saat ini sedang dicoba diakomodir oleh Mbak Ratna. Kemarin sudah konsultasi ke saya, agak kebingungan gitu ya, karena memang masih mahasiswa S1, tapi alhamdulillah semangatnya terus bersemangat untuk merevisi, begitu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu salah satu contoh yang bisa saya berikan di apa namanya. Kalau yang di kemarin yang di untuk kakak tingkat yang di S2 kemarin sepertinya sampai artikelnya tapi pada nggak berani submit begitu kemarin. Ada yang submit di reject, jadi belum saya ini. Kebetulan kalau yang Mbak Ratna ini yang mahasiswa S1 ini nggak di reject. Jadi ada revisi sehingga sekarang sedang diperbaiki oleh Mbak Ratna ini. Begitu Bapak Ibu, nanti harapannya Bapak Ibu juga bisa mencoba untuk membuat artikel terkait pembelajaran. Kalau Bapak Ibu kan sudah sampai ke pembelajarannya, bahkan bisa lebih menyeluruh daripada yang ditulis Mbak Ratna ini tadi. Harapannya bisa lebih, karena kan di kelas tadi penerapannya bahkan sudah dilakukan sampai apa namanya, di kelas tadi mungkin integrasi ke pembelajaran di kelasnya juga ada. Tidak harus semua, bisa diambil pilih salah satu konteks saja Bapak Ibu kemudian diceritakan begitu. Harapannya begitu. Nah, untuk membawa ke sana nanti mungkin saya berikan ini apa namanya, untuk membantu menganalisis, tapi ini mungkin saya nyontohkannya ini ya. Oke, baik. Nanti saya contohkannya. Oke, untuk memetakan apa namanya, atau barangkali Bapak Ibu bisa mencoba pertama memetakan tentang budaya yang mau diambil, yang mau diceritakan tersebut, kemudian hubungan dengan pembelajarannya seperti apa. Yang saya rasa sebenarnya sudah dilakukan, jadi tinggal ini kan sebentar, saya taruh mana ya? Oh, dia. Oke, di penelitian yang S2, yang mahasiswa S2. Bentar. Ada kemarin. Oh ya, yang mahasiswa S2 ada juga di reject kemarin, tapi bentar, saya carikan dulu.
Oke, ini kemarin hasil yang mahasiswa S2, tapi di-reject kemarin. Ini belum, sepertinya diperbaiki, mau disubmit ke jurnal yang lain, tapi belum selesai. Bentar. Oke. Mana tadi? Nah, ini. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat ini kemarin yang dibuat oleh Bu Fatma. Ini tentang arsitektur apa namanya? Keraton ya. Keraton. Ini kemarin disubmit ke jurnal nasional Sinta 2, tapi di-reject. Belum diperbaiki lagi sepertinya. Oke, ini kemarin untuk mencari metodologinya, kemudian hasilnya, kemarin ini dari apa namanya? Ya, Limasan, di Limasan ini kemarin. Kemudian ya Joglo ini, kemudian bentuk-bentuknya ini di atapnya seperti apa. Nah, ini ternyata di sini kan ada sebenarnya nilai-nilai matematis yang bisa diajarkan. Ini cagaknya seperti apa. Nah, ini di bangunannya, kemudian matematika value-nya seperti apa. Nah, tapi ini kemarin dianggap oleh ininya belum ini. Sehingga kemudian di-reject. Begitu. Kemudian ada lagi yang dibuat oleh yang dibuat oleh lagi yang keraton, yang gamelan. Oke, yang satunya ini posisi belum di-reject, semoga nggak di-reject. Tapi nggak tahu juga. Belum ada kabar lagi. Ntar ini mau diseret ke sana. Oke. Nah, ini tentang gamelan. Kebetulan bimbingan saya juga. Nah, ini tentang gamelan. Jadi ada berbagai gamelan ya, gambar artefak gamelan, kemudian gamelan apa saja di situ. Jadi berbagai bentuk gamelan, kemudian ini ya. Tapi sebenarnya juga kurang ini sih, ke pembelajarannya belum muncul, belum nampak. Ini gamelan di pembelajaran matematika di SD, ini untuk mengajar apa saja, ini ditunjukkan. Gitu. Ya, ini disuruh nutup dulu. Oke, baik itu juga posisinya kemarin in review, jadi masih review. Sebenarnya juga masih jauh dari ini, cuma kemarin segera disubmit karena harapannya adalah segera ada review, itu semoga aja nggak di-reject. Kalau disuruh memperbaiki masih ini ya, jadi disuruh memperbaiki ada kesempatan, tapi kalau di-reject berarti kan sudah ditolak. Begitu Bapak Ibu barangkali untuk apa namanya? Artikel-artikel yang dibuat oleh mahasiswa, tadi ada yang mahasiswa S1, ini ada mahasiswa S2. Nanti harapannya Bapak Ibu bisa membuat yang jauh lebih baik, begitu, sehingga nanti siapa tahu kan gini ya, misalnya itu tadi dibikin, kebetulan yang saya contohkan bimbingan saya tadi adalah di matematika semua, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu membuat yang bukan matematika ya, jadi nanti memang sesuaikan saja dengan yang di bidang Bapak Ibu, tapi kalau mau nyebrang, karena ada bimbingan saya yang sebenarnya bukan orang matematika, nyebrang ke matematika juga ada. Jadi, tapi belum saya tampilkan di sini, karena memang kemarin belum selesai untuk artikelnya, jadi belum ada yang disubmit. Yang saya tampilkan tadi adalah yang sudah disubmit, yang sudah jadi artikelnya, tapi memang masih perlu perbaikan-perbaikan begitu. Nah, kalau misalnya di semester 1 ini Bapak Ibu sudah ada rancangan, harapannya besok kan di semester 2 memperbaiki, semester 3 tinggal submit begitu. Sehingga salah satu syarat untuk kelulusan itu sudah dipegang. Kan salah satunya adalah ini ya, ke jurnal nasional minimal Sinta 2 atau ke seminar internasional begitu.
Tapi memang jauh lebih mudah ke seminar internasional sih. Cuma kalau ke jurnal nasional itu ada yang apa ya namanya, memang lebih susah, tapi ya kalau ke jurnal itu memang ini tantangannya lebih ya. Gitu. Biasanya pada takut seminar internasional gara-gara harus presentasi. Padahal malah justru lebih enak presentasi daripada harus merevisi berkali-kali di jurnalnya begitu. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan Bapak Ibu? Kalau seminar internasional itu prosesnya pripun niku, Bu? Kalau seminar internasional nanti Bapak Ibu bisa membuat papernya itu sama aja, cuma untuk bentuknya bisa jadi template-nya berbeda, tapi Bapak Ibu bisa bikin juga dari sekarang, cuma besok pas ada seminarnya itu kita sesuaikan dengan template di seminar tersebut. Jadi kemarin itu untuk kakak tingkat Bapak Ibu itu ikutnya yang di UPY itu seminar internasional. Kemarin pada bilang apa namanya, wah kan ini ya kebetulan kemarin ada semacam potongan gitu kemarin sehingga membayarnya tidak semahal kalau pas di luar. Meskipun kalau yang di orang luar itu membayarnya itu satu artikelnya kan 2.500.000 untuk apa namanya bagi artikel yang diterima untuk bisa dipresentasikan. Kalau keluar barangkali Bapak Ibu juga sekitar itu, tapi kemarin sepertinya Bapak Ibu mendaftar kolektif kemudian dapat potongan gitu ya, meskipun nggak banyak tapi lumayan. Tapi kalau mau seminarnya yang di luar juga lebih bagus, nanti bisa ketemu lebih banyak orang lagi, tidak hanya apa namanya teman-temannya, jadi bisa mungkin seminar internasionalnya yang di UNS bisa, yang di UMS bisa, mungkin di UNY atau di tempat lain, itu kita persilahkan. Jadi salah satu syaratnya adalah bikin artikelnya kemudian disubmit ke apa masuk ke seminar internasional. Biasanya ada call paper di seminar internasional itu apa namanya batas waktu submitnya kapan seperti itu. Tapi kebetulan untuk saat ini sepertinya sudah selesai untuk ini ya, untuk call paper baru saja pada selesai untuk melaksanakan. Jadi barangkali di semester depan akan ada. Nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan salah satunya, kalau memang belum ke tesisnya, salah satunya bisa di tugas mata kuliah ini, Bapak Ibu sudah bikin, bisa disubmit ke sana, begitu. Sehingga tidak dadakan pas ada seminarnya itu, terus Bapak Ibu dari awal buat dari nol, begitu. Sehingga enggak, apa ya, masih ada waktu untuk memikirkan lagi, barangkali ada yang kurang, begitu. Tapi nanti kita akan coba untuk membuatnya. Nah, seperti halnya kalau kita belajar dari anak-anak mau berjalan, itu kan mesti melihat orang berjalan. Kalau anak mau ngomong kan berarti mendengar dulu. Jadi untuk yang sekarang barangkali Bapak Ibu bisa melihat ke jurnal-jurnal seperti kemarin. Kemarin saya sampaikan untuk mencari ke jurnal yang internasional belum ya? Saya berikan contoh belum ya? Yang ke Science Direct itu. Atau belum? Kemarin baru ke belum? Belum, Bunda. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kemarin kalau Bapak Ibu misalnya membuat apa namanya akun di Mendeley, sebenarnya Bapak Ibu juga akunnya itu bisa untuk membuka di akun di Science Direct dan di ini apa namanya? Bentar. Saya bukakan dulu. Oke, jadi Bapak Ibu kalau barangkali sering mendengar kata Scopus gitu ya. Jadi kalau kemarin bikin akun di Mendeley, Bapak Ibu sebenarnya juga ini sedang bikin akun di sini. Jadi kemarin akunnya apa, itu bisa sign in-nya kalau sudah buka Mendeley tadi sebenarnya masuk ke akun itu. Nah, ini akun yang saya gunakan di Scopus dengan di Mendeley tadi sama. Nah, itu buka di scopus.com, tapi mungkin di Bapak Ibu tampilannya beda dengan saya karena saya pakai tampilan yang premium. Tapi nggak masalah nanti di sini misalnya, bentar. Bentar. Oke, baik, maaf. Ada yang datang tadi. Oke, ini atau mungkin nanti kalau Bapak Ibu kalau yang di scopus.com ini nanti akan bukan ke akun yang premium,
Tapi kalau nyari artikel di sini mungkin kalau di tempat saya bisa, tapi di tempat Bapak Ibu nanti tampilannya nggak kayak gini-gini, tapi bisa buka di Science Direct, sciencedirect.com. Jadi Bapak Ibu bisa ketik sciencedirect.com, dan ini tadi karena saya sudah masuk di scopus.com tadi, ini pakai akun yang di scopus.com tadi, sama dengan yang di akun Mendeley Bapak Ibu. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Memang di sini kalau Bapak Ibu pakai kata kunci yang pakai bahasa Indonesia nggak akan muncul. Kenapa? Karena memang di sini kan yang kebetulan terindeks Scopus gitu ya. Jadi memang tidak ada yang berbahasa Indonesia. Jadi misalnya Bapak Ibu tadi mau mencari pedagogi berbasis budaya, misalnya di matematika misalnya ya. Tapi ini nggak harus pakai yang apa grammar-grammaran itu, yang itu nggak perlu sih sebenarnya, cuma mungkin pedagogi apa gitu, ketik kata-kata kuncinya, maka Bapak Ibu tinggal search di sini, langsung cari. Nah, di sini ya Bapak Ibu, dan ini misalnya pedagogi yang ke budaya yang matematika ada berapa? Ternyata ada 3.565. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Bu, saya tidak bisa mencari referensinya, cuma dapat 1, 2, atau 3 gitu. Nah, itu nggak mungkin karena di sini ada ribuan ya, lebih. Oke, begitu. Kemudian untuk downloadnya, kebetulan karena saya di tempat saya tadi, saya katakan bahwa tempat saya premium, jadi tempat saya bisa di-download semua, tapi mungkin untuk tampilan di Bapak Ibu nggak kayak gini nih. Ada banyak yang nggak bisa di-download, tapi nanti Bapak Ibu bisa klik di bagian ini, kemudian download. Ini kebetulan langsung 25 artikel. Kalau misalnya mau lebih, sebenarnya ini tadi bisa ditaruh di bawah ini tampilannya berapa. Misalnya ini sampai ke 100. Maka nanti muncul 100. Maka di sini tadi adalah 100. Klik di sini langsung klik download gitu. Nanti akan di zip gitu, muncul adalah downloadannya itu ada berapa. Ini kalau di tempat saya kebetulan kan bisa download semua ya 100, maka kan 100. Tapi nanti di tempat Bapak Ibu barangkali ada banyak juga yang tidak bisa terdownload begitu. Tapi nggak apa-apa, tapi itu masih sudah lebih dari 30. Jadi nanti Bapak Ibu mau nyari referensi apapun di sini. Oke, Bapak Ibu mungkin misalnya kita mau contoh satu aja, ini nggak saya download semua ya. Misalnya kita mau melihat ini satu ya. Oke, sebentar. Oke, nah ini misalnya. Ini pedagogical approach, kemudian types of mathematical knowledge in educational games. Jadi ini di permainan juga seperti apa, mungkin di abstraknya dan sebagainya. Ini nanti misalnya di view PDF-nya seperti apa, kita lihat. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini ya. Nah, kalau yang biru-biru ini bisa Bapak Ibu klik itu masuk ke jurnal yang di ini tadi, yang di apa namanya, yang dirujuk tadi, langsung masuk ke sana. Nah, ini Nah, ini barangkali bisa dilihat ya Bapak Ibu, ini operationalization of pedagogical approach yang ditemukan di permainan tradisional. Ini contohnya misalnya, oh ternyata pedagogical approach-nya adalah pakai direct instruction. Nah, ini mungkin untuk latihan dan praktek. Seperti apakah itu? Nah, ini ternyata contohnya. Kemudian experiential learning-nya juga seperti apa. Ternyata bisa juga untuk discovery learning. Ternyata juga untuk situated cognition misalnya, atau untuk constructivist learning misalnya. Jadi di situ kalau ini, jadi di artikelnya itu nanti Bapak Ibu bisa jadi menemukan teori yang dikutip, bisa juga nanti belajar tentang pembelajarannya yang dilakukan di tempat lain. Nanti karena memang berbagai macam ini ya artikelnya itu. Nah, ini misalnya tipe-tipe pembelajaran matematika misalnya. Nah, kemudian kalau ini
apa ya, terkait di statistikanya seperti apa. Nah, itu. Ini contoh-contoh ininya. Nah, misalnya yang pedagogi, kalau ini konsep, ini bukan hasil penelitian, kalau ini contoh artikel dari kajian teori ya. Jadi memang kadang ada yang ini ya, yang bukan dari hasil penelitian, tapi mengumpulkan, mengkaji teori-teori. Nah, ini misalnya pedagogical approach, yang direct instruction, pembelajaran langsung, itu ternyata dilakukan oleh siapa saja. Misalnya, oh ternyata oleh Sin, Sutherland, dan sebagainya. Ini matematika objeknya adalah tentang aritmatika, kemudian jumlah sampelnya ada 41 misalnya, kemudian untuk kelas berapa, kelas 2, kemudian lama permainannya berapa, kemudian pembelajaran matematikanya apakah masuk fakta, konsep, atau prosedur. Nah, ini ternyata disajikan di sini. Nah, tapi ini bukan hasil penelitian, tapi hasil kajian literatur. Yang mana kalau artikel hasil dari kajian literatur memang tidak praktek ke sekolahnya, tapi mengkaji artikel-artikelnya. Yang tentu saja ini Bapak Ibu nanti kalau melihat di daftar pustaka akan banyak ya, daftar pustakanya kita cek di bawah. Nanti akan banyak sekali. Kita cek di sini. Nah, ini ada banyak ya, nanti akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Belum selesai ya. Tidak hanya 65 ya, masih banyak lagi. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Ada 96 artikel yang disitasi di situ. Nah, itu kalau bentuknya kajian teori. Jadi kalau ada yang bilang lebih mudah kajian teori, enggak ada datanya. Saya rasa akan lebih banyak sumber yang harus dikaji kalau kajian teori daripada kalau bentuknya hasil penelitian. Sehingga kalau saya, kalau untuk yang di sini, mending kita membuat semacam mini riset gitu ya. Jadi mini riset terkait pembelajaran di kelas, saya rasa kalau itu mungkin referensinya sekitar 40 sudah cukup. Jadi tadi seperti yang dibuat oleh mahasiswa S1 tadi hanya 14 memang disebut sangat kurang. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu menyatakan bahwa nyari 3 aja susah Bu, referensinya kata siapa? Tadi nyari bisa ribuan ya, di atas 3.000 ya. Sehingga nanti tidak ada alasan bahwa susah untuk mencari referensinya. Mungkin itu Bapak Ibu sepertinya melihat, membayangkan kayak ngawang-ngawang. Tapi nanti coba praktek. Pertama, Bapak Ibu bisa semacam bikin sebenarnya apa sih, mungkin bisa dimulai apa sih yang mau saya ceritakan gitu. Jadi semacam kayak bikin outline begitu yang mau menceritakan tentang apa, atau praktek pembelajaran di kelasnya itu seperti apa. Misalnya tadi Bu Vero tadi tentang, oh saya mau menceritakan terkait pembelajaran pakai dakon misalnya. Nah, berarti kan konteks yang mau diceritakan adalah dakon. Nah, nanti kan berarti Bu Vero tadi kan akan mencari dakon itu seperti apa gambarnya, kemudian permainannya seperti apa, kan barangkali bisa diceritakan permainannya seperti apa, kemudian untuk pembelajaran matematikanya seperti apa. Bisa diceritakan juga setelah itu pembelajaran seperti apa, kayak rancangan pembelajarannya, modul ajarnya, bisa ditampilkan juga di situ. Bahkan kemudian setelah modul ajarnya, pembelajaran pelaksanaan di kelasnya seperti apa, itu juga bisa diceritakan di sana. Nah, kalau yang bentuk seperti itu namanya kualitatif ya sebenarnya, kualitatif, kemudian ke pelaksanaan pembelajaran di kelasnya seperti apa, kemudian sampai ke evaluasinya barangkali di sana juga bisa diceritakan. Nah, itu. Tapi tentu saja nanti semacam untuk metodologi dan sebagainya, itu nanti bisa dikemukakan juga. Nah, pertama, kalau
saran saya tadi tentukan untuk konteks dan materinya yang mau digunakan. Kemudian apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, tadi termasuk ke bagaimana untuk rancangan dan sebagainya sampai ke pelaksanaan, silahkan ditulis dulu di bagian hasil penelitian. Jadi saat membuat, memang kalau kita membaca artikel itu kan pertama dari judul, abstrak, introduction, method, result, kemudian discussion, kemudian kesimpulan. Nah, tapi untuk membuat artikel, kalau saya lebih mudah justru ke hasilnya dulu. Jadi Bapak Ibu tadi hasilnya itu tadi apa? Ke pembelajarannya Bapak Ibu bisa menulis ide pembelajaran di kelasnya. Tadi barangkali sebenarnya juga Bapak Ibu sudah ada data-data atau mau memperbaiki data lagi yang lain, nanti bisa tuliskan di bagian resultnya, di bagian hasilnya. Bu, kok sudah ada hasil? Ya, sebenarnya Bapak Ibu itu sebenarnya setiap hari itu sebenarnya melakukan sebuah riset sebenarnya, mini riset. Cuma mungkin ada beberapa yang kurang komprehensif, kurang lengkap, dan ya nggak apa-apa, ini nanti bisa Bapak Ibu ceritakan di situ. Nanti harapannya kalau untuk ke tesis besok bisa lebih komprehensif. Sehingga ini bisa juga untuk semacam membuat latihan, membuat laporan di tesisnya besok. Jadi hasilnya tadi misalnya kita petakan tadi Bu Vero tadi tentang konsep siapa tadi sih, konteksnya tadi tentang dakon, terus kemudian tadi untuk pembelajarannya apa saja, kemudian nanti mungkin modul ajarnya bagaimana, rancangan siswanya mau ngapain aja, kemudian nanti ternyata pelaksanaannya seperti apa, kemudian hasilnya, tesnya itu seperti apa. Itu bisa Bapak Ibu tulis di riset, di bagian hasil, kemudian setelah itu bisa dibahas bahwa apakah itu sesuai enggak dengan teori atau mungkin di pembelajaran yang lain seperti apa. Nah, Bapak Ibu tulis dulu di bagian risetnya. Nah, setelah itu nanti barangkali Bapak Ibu terus sudah untuk membuat yang di bagian di tempat lain. Nah, barangkali Bapak Ibu untuk yang setelah ini dicoba untuk menuliskan itu dulu. Besok di pertemuan selanjutnya kita lihat bersama. Jadi nanti kita semacam pelan-pelan gitu, pelan-pelan untuk progresnya di bagian resultnya. Kemudian barangkali ada hal-hal yang perlu kita tambahkan, nanti kita berikan masukan di pertemuan selanjutnya, dan harapannya di pertemuan besok Bapak Ibu sudah ada yang mencoba membuat atau barangkali mempresentasikan terkait yang sudah dibuat. Begitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan barangkali? Mohon izin Bu Niken. Ya, monggo Bu Upi. Untuk membuat abstrak itu ketentuannya S1 dan S2 masih sama dengan S1 atau ada perbedaan? Mohon untuk bisa dijelaskan. Oke, baik. Untuk abstrak itu sebenarnya ketentuannya sama, cuma untuk artikel sama deskripsi barangkali skripsi atau tesis mungkin panduannya sesuai. Kalau tesis, skripsi itu panduannya kan sesuai dengan yang di tempat masing-masing ya. Mungkin untuk yang di UPY, di UNY, di UST, di UAD itu bisa jadi ada yang style yang berbeda di bagian isiannya, termasuk ke paragrafnya dan sebagainya. Cuma yang akan kita buat ini nanti bukan ke situ, yang akan kita buat adalah ke artikel. Ke artikel ya, artikel yang ke jurnal atau mungkin yang ke artikel ke seminar internasional. Yang mana untuk di artikel ini nanti harapan saya kita nggak bikin abstrak dulu, abstrak kita bikin terakhir. Jadi yang pertama yang bisa Bapak Ibu coba buat adalah di bagian result dulu. Jadi untuk yang pertemuan besok Bapak Ibu bisa menampilkan result seperti yang saya kemukakan tadi itu. Kemudian nanti setelah kita bahas di sana baru kita maju ke yang lain. Jadi abstraknya terakhir. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Upi. Ada lagi barangkali Bapak Ibu kalau untuk susunan abstrak ya sama, seperti halnya untuk improt ya, barangkali ada introduction-nya sedikit ada, kemudian ada metodenya, tentu saja riset objektifnya, tujuan yang mau dicari apa juga ditampilkan di sana, kemudian juga untuk metodologinya dijelaskan, kemudian hasil, dan kemudian untuk implikasinya. Kalau struktur di abstraknya saya rasa semua itu sama ya, semua memuat semua yang saya sebutkan tadi mungkin bisa dibilang kalau itu strukturnya adalah improt begitu. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi kalau struktur di abstrak, kalau dibilang sama atau beda ya bisa dibilang hampir sama ya, semua hampir sama. Bahkan nanti ke artikel juga isi kontennya juga sama, cuma mungkin nanti kalau yang deskripsi untuk kalau deskripsi atau di tesis tidak diubah, biasanya
langsung di komen banyak sekali kalau untuk yang di sana karena memang strukturnya agak berbeda dari sisi penulisan. Kadang kalau di tesis sama skripsi itu hal-hal yang kuantitatif kayak persentase dan sebagainya itu dituliskan. Kalau untuk artikel kan mungkin stylenya berbeda begitu. Tapi nanti kita lihat nanti di belakang, kita bahas bersama di bagian itu. Ada Bapak Ibu barangkali yang mau didiskusikan kembali? Izin bertanya, Bu. Ya baik Pak Yoni. Nah, itu untuk variabelnya, ketentuannya seperti apa nggih, Bu? Variabel terikat, variabel bebasnya. Oke, baik. Variabel bebas dan variabel terikat. Kalau untuk disebut variabel bebas dan variabel terikat, berarti nanti untuk yang mau ditulis Pak Yoni, barangkali untuk metodologinya bukan kualitatif, tapi lebih ke kuantitatif. Berarti nanti kalau misalnya mau dibuat seperti itu, barangkali untuk hasilnya juga tidak seperti yang saya kemukakan tadi. Kan kalau yang saya tadi adalah bukan ke kuantitatif ya, saya tadi lebih ke kualitatif menceritakan. Jadi itu mungkin nanti akan berbeda lagi. Jadi metodologi yang dituliskan, abstraknya seperti apa, stylenya akan beda lagi. Jadi tadi yang saya kemukakan, yang saya contohkan tadi, yang saya tampilkan tadi nggak ada yang kuantitatif sama sekali, tadi kualitatif semua. Oke, nah ini nanti kalau memang mau, maksud saya memang mau samakan kualitatif untuk mata kuliah ini. Kenapa? Karena kalau untuk kita buat kuantitatif nanti kita beda konsentrasi lagi. Maksudnya saya mau bawa untuk di mata kuliah ini lebih ke kualitatifnya. Mungkin nanti di mata kuliah lain bisa dibawa ke bentuk yang kuantitatif. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa artikel yang diacu oleh Bapak Ibu itu adalah dari artikel yang kuantitatif. Jadi kalau untuk yang kualitatif ini memang tidak memikirkan terkait variabel bebas dan variabel terikat, tapi lebih ke semacam bercerita begitu. Karena ini yang saya tampilkan tadi semua kualitatif. Izin bertanya, Bu. Silahkan Bu Luki. Untuk topik pembahasannya itu nanti berkaitan dengan budaya atau boleh yang lain ya, Bu? Kalau untuk mata kuliah ini yang budaya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Luki. Jadi memang di mata kuliah ini kan pedagogi berbasis budaya dan memang apa namanya, mungkin di mata kuliah yang selanjutnya atau mungkin di mata kuliah semester ini ada juga terkait metodologi pembelajaran atau mungkin metode penelitian kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, yang ini lebih ke yang kualitatif sebenarnya. Tapi bukan berarti kalau berbasis budaya itu tidak bisa dibawa ke pembelajaran yang metode penelitiannya kuantitatif, bukan begitu. Jadi bisa juga nanti bentuknya bahkan mengembangkan sesuatu juga bisa, berupa pengembangan dan mix method pun bisa. Cuma memang untuk menuju ke sana, karena sekali lagi yang saya bilang tadi adalah kita di sini latihan, kita fokus di satu hal dulu. Nanti kalau saya fokuskan ke dua hal, nanti saya bikin ininya dua kali, maksudnya ada kualitatif, ada kuantitatif. Takutnya adalah tidak fokus. Maka saya ikhlaskan untuk yang kuantitatif biar dibahas di mata kuliah lain. Karena untuk membawa dua berarti kan saya contohkan nanti artikelnya ada dua gitu. Contoh bentuk-bentuknya ada dua. Sehingga saya tidak bisa menyamakan biar Bapak Ibu sama-sama membuat sesuatu ya hal yang sama begitu. Sehingga mohon maaf ini saya batasi yang kualitatif kemudian yang yang berbasis budaya karena mata kuliahnya memang pedagogi berbasis budaya. Tapi nanti kalau besok mau ke tesisnya, untuk berbasis budayanya itu pembelajarannya adalah bukan kualitatif, untuk metodologi penelitiannya bukan kualitatif, itu dipersilahkan. Tapi di mata kuliah ini untuk semacam latihan membuatnya adalah kita buat yang kualitatif. Begitu Bapak Ibu, ada yang akan disampaikan lagi? Ada, Pak Bu. Cenggiu? Ya, silakan Pak. Ya, sedikit Bu. Ini justru dengan banyaknya tambahan ilmu, justru saya sendiri makin bingung juga. Utamanya terkait dengan referensi, buku-buku referensi, jurnal itu tadi. Kadang-kala membuat satu paragraf saja dengan
2 atau 3 referensi itu membacanya jurnalnya saja sudah bingung. Di mana saya harus baca, dari mana saya baca keseluruhan juga paling tidak saya jurnal sekitar 15 halaman, 10 sampai 15-an lah. Itu juga menyita waktu. Belum mencari mana yang akan saya kutip. Gimana cara secara apa ya efektif untuk baca-baca jurnal, mana yang efektif untuk dijadikan referensi, dikutip itu. Kadang-kadang baca banyak sekali, tapi setelah selesai itu apa tadi yang saya baca? Kesulitan juga, karena mungkin karena tidak terbiasa dan baru memulainya juga, mungkin juga begitu. Kemudian yang kedua, apakah buku-buku pelajaran atau buku-buku sekolah itu bisa sebagai referensi? Karena banyak sekali pengetahuan-pengetahuan awal yang mengendap khususnya di saya sendiri itu dari buku-buku itu, sehingga menyebutkan apa sesuatu misalnya gaya belajar atau penilaian apa dan seterusnya itu ambil dari sana. Apakah itu bisa dijadikan sebagai referensi? Kalau tidak, andaikan itu saya anggap, pendapat saya kan nanti juga terjadi seperti plagiasi tadi. Saya bingungnya di situ. Terima kasih. Oke, baik Pak Jamingun, menarik sekali. Sebenarnya kalau masalah membaca semua gitu mungkin saya juga sama Pak. Kalau baca satu gitu aja bisa seminggu 2 minggu aja belum paham gitu ya Pak Jamingun ya. Kok itu tadi sampai 100 itu bacanya kapan gitu ya. Tadi kalau Bapak sebenarnya mencermati tadi pas saya skimming banter tadi itu, dia membacanya itu semacam dikategori-kategorikan dulu. Jadi dibuat semacam apa ya, kayak dipeta-petakan, kemudian dikelompok-kelompokkan. Jadi enggak baca terus baca tok selesai, enggak. Jadi memang tadi kalau Bapak melihat pas di tampilannya itu, misalnya ini materinya apa, jadi bukan membaca secara keseluruhan, dibaca terus sudah kemudian lupa. Jadi memang kayak tadi misalnya penelitian siapa, oh bahas tentang aritmatika sosial, oh dia bahas tentang apa, jadi kayak dipeta-petakan, dibuat kayak tabel-tabel begitu Bapak. Nah kalau masalah mengutipnya, nah ini barangkali kalau saya ya Pak, jadi kita itu kalau mau fokus ke sesuatu, makanya tadi saya minta untuk membuat resultnya dulu di bagian hasil. Kenapa? Karena teori-teorinya itu kita bikin, kita cari setelah di situ. Kenapa? Nih, kalau untuk mahasiswa S1, mereka benar-benar dari nol, itu mungkin tidak akan saya berikan hal yang sama dengan di Bapak Ibu. Kalau di Bapak Ibu yang di kelas ini, apalagi, itu saya rasa untuk pembelajarannya kan tadi sebenarnya sudah ya, dan bahkan tadi sudah diceritakan bahwa pembelajarannya itu sudah dilakukan di sekolah. Bahkan Bapak Ibu sudah terbiasa juga, ada juga yang mensupervisi dari kepala sekolah, dari pengawas, mensupervisi guru-guru, sehingga sebenarnya yang Bapak Ibu itu sudah punya modal untuk apa yang mau ditulis, cuma menuliskannya. Nah, tadi semacam artikel-artikel yang dikutip itu semacam bunga-bunganya. Ide pokoknya di Bapak Ibu sudah ada. Makanya tadi sebenarnya kalau saya minta menuliskan di bagian result, di bagian hasil, itu sebenarnya ke semacam ide-idenya itu ada di sana. Bapak Ibu tulis dulu aja. Di bagian hasil itu justru malah nggak ada kutipan. Maka ya sudah tulis saja dulu. Maka yang di pertemuan selanjutnya saya pengen melihat yang Bapak Ibu buat itu seperti apa. Kenapa? Karena dari situ akan saya arahkan gimana sih cara tadi mencari kutipannya kayak tadi. Makanya tadi kita tulis dulu resultnya, bagian hasilnya. Nah, itu nanti sebenarnya kita lihat dari hasil resultnya tadi, hasilnya itu tadi barangkali sebenarnya penerapan di tempat lain seperti apa ya. Misalnya tadi Bu Vero tadi kan tentang dakon ya. Ada belum sih pembelajaran dakon di tempat lain? Bahkan tidak hanya dakon, bisa jadi di tempat lain ada, namanya berbeda mungkin. Di luar negeri barangkali juga kok saya nemukan hal yang mirip gambarnya ya, tapi namanya beda misalnya. Nah, itu bisa dicantumkan ke sana. Jadi geraknya itu bukan dari membaca nyari yang tadi yang saya contohkan untuk nyari, kemudian baru walah 3.000 lebih saya bacanya kapan kan gitu ya Pak Jamingun ya. Habis tak baca yang sebanyak itu ini kepake enggak kok ternyata enggak gitu ya. Jadi akhirnya wasting time, kayak merasa hanya buang-buang waktu. Nah, makanya tadi saya minta Bapak Ibu menuliskan dulu di bagian hasilnya tadi, baru sebenarnya kita itu mau bahas apa toh. Oh, ternyata kalau di dakon itu bisa untuk membelajarkan tentang ini. Oh, ternyata rancangannya ini. Itu sudah Bapak Ibu tulis dulu. Baru sebenarnya itu teorinya itu tentang apa toh? Oh, permainan. Berarti kan yang kita cari tentang apa? Permainan. Nah, di bagian permainan-permainan tadi, barangkali Bapak Ibu bisa membuat semacam tabel-tabel bantuan. Misalnya,
Itu tadi permainannya dari daerah mana. Misalnya Bapak Ibu dapat 10 artikel tentang permainan di matematika. Oh, dari daerah mana dari artikelnya tadi kan Bapak Ibu tulis, misalnya permainan A, dari daerah mana permainan B, di artikelnya tadi tuh. Kemudian di artikel A, ternyata untuk materi apa? Tuliskan di situ. Kemudian metodologi yang digunakan apa? Tulis di situ, di Excel yang Bapak Ibu bikin. Atau mungkin di Microsoft Word pun nggak apa-apa, tapi dibikin tabel. Hasil dari penelitian itu apa? Tempel. Jadi kayak semacam mereview secara sederhana, dimasukkan ke tabel-tabel atau di Excel juga boleh. Nah, caranya begitu Pak Jamingun. Jadi nggak mesti harus semua dibaca, habis dibaca bingung tadi apa yang mau dikutip. Jadi bisa seperti itu Pak. Jadi tidak hanya ke baca sekedar baca terus selesai enggak. Jadi pertama bisa begitu, kemudian setelah itu kalau Bapak Ibu melihat ada yang menarik di salah satu artikel dan butuh dibaca lebih mendalam, nah itu bisa dibaca lebih mendalam. Jadi kalau tadi 1000 tadi nggak mesti orang yang bikin tadi membaca mendalam, lah itu nanti berapa tahun dia bacanya ya. Jadi begitu Pak Jamingun. Kemudian yang kedua tadi menanyakan tentang buku. Boleh dari buku Pak Jamingun. Jadi kalau teori-teori itu memang kan ada artikel, ada buku, tapi memang yang buku itu tidak lebih dari 10%, harapannya tetap ada. Dan bahkan untuk buku ini nanti kalau dia buku babon, itu dia bahkan di saat kita masih kecil atau malah kita belum lahir, di acu pun boleh kalau itu buku babonnya ya. Begitu. Jadi enggak harus yang artikel semua, enggak. Bahkan dari buku, kadangkala artikel itu kan juga mengutip dari buku. Artikel mengutip dari artikel, mengutip artikel, artikelnya tadi dari buku. Nah kan berarti kenapa enggak kita ambil buku babonnya yang jangan-jangan orang ngutipnya tadi pada salah gitu ya. Kita enggak kan ya. Jadi bisa jadi orang ngutipnya salah, yang benar kita misalnya. Maka kita cari aslinya tadi, buku aslinya tadi mana gitu. Jadi boleh buku, cuma memang kalau buku matematika sekolah misalnya kalau tadi gaya belajar dan sebagainya itu kan teori tentang gaya belajar. Tapi kalau buku misalnya buku mata pelajaran matematika sekolah dan sebagainya boleh dikutip, cuma memang sepertinya banyak juga buku-buku yang bukan ke situ yang bisa dikutip begitu. Jadi kan enggak melulu semua isinya dari situ dan tetap dicantumkan Pak Jamingun. Mungkin itu yang ditanyakan tadi Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti sambil jalannya waktu tambah. Betul, laras Pak. Jadi memang, nah tadi kenapa saya minta yang di sini kualitatif biar saya untuk bersama Bapak Ibu itu kita progresnya sama. Saat beda kan nanti saya misalnya separuh kualitatif, separuh kuantitatif, saya nanti terbagi kan fokusnya yang di kelas ini sehingga mungkin yang di mata kuliah ini saya lebih memilih ke kualitatif saja dulu. Istilahnya kita untuk latihan membuat yang kualitatif, nanti yang pas di kuantitatif nanti di mata kuliah lain sepertinya juga ada yang kuantitatif begitu. Begitu aja Bapak Ibu. Ya. Ada lagi barangkali yang dalam Bu Niken, mohon maaf. Bu Niken, jadi yang kita buat ini nanti semacam framework-nya dulu nggak kan? Oh, boleh, framework boleh. Bahkan kalau misalnya sudah dilakukan di kelas ditulis sekalian lebih bagus lagi Bu Vero. Oh, ngaten. Oh, iya. Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Ya, sami-sami Bu Vero. Ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya Bu Niken. Iya, silakan Mbak Sandra. Ini terkait yang Mendeley-nya itu Bu. Ini kemarin saya udah bisa download itu, tapi belum berhasil bisa menghubungkan ke Word-nya, tapi tidak muncul yang daftar pustakanya, hanya jadi misalnya Sandra, 2023 kayak gitu Bu Niken. Tapi daftar pustakanya belum bisa yang muncul itu. Apakah semua laptop itu bisa support Mendeley-nya Bu? Oke, barangkali kalau supportnya mungkin ada beberapa kan memang tipenya misalnya pakai Windows atau pakai OS yang berapa gitu ya. Itu mungkin ada yang kalau yang lama nggak bisa, tapi kalau di Bu Sandra tadi bisa, sebenarnya ke daftar pustaka tadi bisa. Jadi Bu Sandra bisa insert bibliografi, coba di bawah daftar pustaka. Oh ya, berarti itu ya Bu, insert bibliografi. Nah, yang ikonnya insert bibliografi itu tuh belum muncul di Word gitu. Jadi yang Mendeley yang sebelah kanan tuh udah muncul, tapi yang itu insert bibliografinya belum muncul. Tapi nanti saya coba lagi.
Iya, atau mungkin Bu Sandra mau share screen, boleh nanti kita lihat bareng. Oh iya. Tapi ini kebetulan saya pakai Oh, HP. menghadap laptop, tapi pakai HP sih, Bu. Oh iya. Agak lama lagi soalnya. Oh Mungkin iya. lain waktu kali ya, Bu. Oh iya ya, nggak apa-apa. Iya. Nanti bisa kita. Takutnya kelamaan. Iya. Oke. Terima Oke, kasih ya, Bu Niken. sama-sama Bu Sandra. Harusnya kalau sudah bisa ke sana, insert bibliografinya tinggal ini. Atau nanti mungkin Bu Sandra nyari-nyari di titik 3 atau apa di situ nanti ada insert bibliografi. Ya, oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oke, baik. Kalau tidak ada, barangkali untuk perkuliahan kita hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa nanti apapun, seberapapun progresnya, bisa dibuat ke hasil tadi, diketik apapun hasilnya yang ada di pikiran Bapak Ibu, ketiklah di sana, di bagian, nanti tulis di bagian hasil penelitian gitu nanti. Oke, baik. Meskipun sederhana, harapannya ada, nanti kita perlu tambahkan segala sesuatunya bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dan sampai jumpa di minggu depan. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Niken. Sami-sami.